Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya Ustadz ingatkan kepada antum semua bahwa sebentar lagi pekan depan kita akan menghadapi ujian PTS ya di semester 2 ini. Ya, tanpa terasa kita sudah berada ya di tengah semester 2 ini. Baiklah anak Ustadz, untuk itu perlu antum nanti mengulang-ulang kembali pelajaran yang ada di bab pertama dan di bab 2 ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang di bab 2 mengenai produk grafika. Nah, tentunya anak-anak Ustadz sudah tahu ya apa itu produk grafika. Pekan lalu sudah Ustadz sampaikan ya. Dan banyak contoh-contohnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya, material, teknik, dan ide produk grafika. Nah, jadi sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan bakunya atau materialnya. Nah, ini penting anak-anak Ustadz ya, yang perlu kita perhatikan. Bahan baku apa yang tersedia, ya, sehingga kita bisa jadikan sebuah wirausaha. Ya. Kemudian teknik dan alat serta keterampilannya tentunya, ya, keterampilan dalam membuat sebuah produk ini. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku. Nah, seperti yang Ustaz katakan tadi, kita bisa melihat misalnya di daerah kita itu ketersediaan bahan baku tersebut ya sangatlah banyak. Ya, bisa kita jadikan sebuah potensi ya ini anak-anak Ustaz ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari bahan-bahan baku ke daerah lain yang tentunya itu juga akan menambah biaya ya jika kita harus mendatangkan dari daerah lain. Nah, kemudian teknik keterampilan yang ada di daerah tersebut. Ya tentunya anak-anak Ustadz di setiap daerah ini mempunyai ciri khas sendiri ya dalam membuat sebuah kerajinan, keterampilan ya, mempunyai satu keunikan juga di setiap daerah. Nah, ini penting antum antum perhatikan juga ya. Apa tadi? Yang pertama itu bahan baku, kemudian yang kedua adalah keterampilannya ya, keterampilannya. Jadi bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna dan alat cetak. Nah, perlu antum perhatikan ya, produk grafika ini kita lihat banyak diaplikasikan di bidang datar ya, bidang datar. Alat cetak yang dibutuhkan tergantung dari teknik cetak yang akan kita gunakan. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini ada 5 jenis teknik cetak ya berdasarkan prinsipnya. Ini perlu antum catat dan antum ingat-ingat ya. Perlu antum catat dan antum ingat-ingat. Ini siapa tahu ini akan menjadi materi dalam ujiannya nanti. Baiklah, yang pertama ini anak-anak Ustadz, yang pertama itu adalah cetak tinggi. Ya, cetak tinggi. Ya, pada jenis teknik cetak tinggi, ya, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak atau acuan cetaknya. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lain ya yang bisa diberi gambar ataupun tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan
pada satu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir lalu dicetak pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Ya bisa juga kertas, bisa juga kain ya anak-anak Ustadz ya. Nah, tinta yang tercetak pada kertas atau bidang datar tadi dengan gambar pada permukaan tertinggi ya adalah kebalikan ya permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan anak-anak Ustadz dari jenis cetakan ini adalah kebalikan dari gambar aslinya ya. Kebalikannya. Jadi misalnya antum membuat sebuah tulisan ya agar nanti membacanya tidak terbalik, antum membuat cetakannya dengan gambar yang terbalik ya, dengan atau huruf-huruf tulisan yang terbalik sehingga ketika dicetakkan dia bisa terbaca dengan tidak terbalik. Contoh dari cetakan tinggi adalah stempel. Nah, ini ya, stempel ini tentu sering kita melihat ya. Setiap ada surat menyurat ya ditambahkan dibubuhkan juga stempel ya untuk pengesahannya ya anak-anak Ustadz ya. Atau mungkin antum punya ijazah ya, ada stempelnya dari sekolah. Nah, ini juga termasuk salah satu teknik cetak tinggi. Ya. Teknik cetak tinggi ya termasuk dalam jenis teknik ini antara lain adalah cukil kayu atau cap. Cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak. Kita lihat banyak digunakan di Cina dengan acuan cetak papan kayu hingga mesin cetak Gutenberg ya. Jadi ini sudah bisa kita lihat ya di awal-awal pelajaran ini bahwa adanya ya cetak tinggi ini di daerah-daerah ya di negara-negara Cina ya menggunakan bahan kayu. Nah, ini contohnya anak-anak Ustadz, antum lihat gambar ya. Alat cetak cap dengan huruf-huruf, acuan cetak dapat disusun kata dan kalimat yang akan dicetak. Nah, ini prosesnya anak-anak Ustadz ya. Ya, ini ada sebuah bentuk stempel yang disusun dari huruf-huruf ya, yang sudah ada hurufnya dari karet nih anak-anak Ustadz. Sudah tercetak, kemudian disusun di sini ya. Nah, dalam prinsip kerja cetak tinggi ini dengan huruf cetak dapat disusun ya, ini anak-anak Ustadz ya. Nah, perhatikan, ini tadi yang Ustadz katakan bahwa ya bentuk huruf kebalikannya ya, kebalikannya ya, bentuk hurufnya terbalik jika itu kita membuat cetakannya sehingga ketika dicetak menjadi tidak terbalik. Ini peralatan yang digunakan ya seperti cukilan ya, alat cukil, kemudian ini ada karet ya, jadi medianya karet yang akan diukir ya, ataupun kayu juga. Karet atau kayu digambari kemudian dicukil ya, antum cukil itu dengan pola-pola yang telah digambar tadi. Kemudian karet atau kayu yang sudah menjadi acuan cetak. Nah, ini dia kira-kira seperti ini jadinya anak-anak Ustaz. Ya, ini ada gambarnya. Kemudian setelah dicapkan ya, distempelkan dia seperti ini. Nah, ini juga yang lebih dekat lagi. Ya, jadi sama seperti kita bercermin ya anak-anak Ustaz ya. Ya, mencetaknya ini sama seperti kita bercermin. Jadi gambarnya yang kita lihat itu adalah kebalikan dari gambar cetakannya. Yang kedua adalah cetak dalam. Ya, pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetaknya.
Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, ataupun bahan lainnya. Ya, jadi ini juga bisa dijadikan ya bahan untuk pembuatan cetak dalam ini. Gambar atau tulisan dapat diukir pada satu permukaan bidang. Nah, jadi kalau antum lihat ini gambarnya yang akan dicukil ya. Kalau tadi itu beda ya. Cetak tinggi tadi, cetak dalam ini gambarnya yang akan kita cukil atau kita ukir. Warna dimasukkan pada rongga pahatan. Jadi setelah antum cukil tadi polanya, gambarnya, warnanya dimasukkan ke dalam rongga-rongga tersebut. Ya, bahan yang sudah diukir tadi. Lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil atau material datar lainnya. Ya. Jadi tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul anak-anak Ustaz ya, sesuai dengan gambar pada rongga ukiran atau bidang cetaknya. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan. Nah, sama seperti cetak tinggi tadi, cetak dalam ini juga gambarnya kebalikannya ya, sama seperti ketika kita bercermin ya, ketika kita bercermin. Ya, gambar yang dihasilkan tadi ya akan menjadi kebalikan dari bidang acuan cetaknya tadi. Jadi contoh dari cetak tinggi ini adalah pencetakan gambar uang kertas. Nah, coba anak-anak Ustadz, coba antum lihat dulu uang antum. Keluarkan dompet antum, tengok. Nah, itu merupakan hasil dari ya produk grafika cetak dalam. Nah, cetak dalam. Ya. Kemudian teknik cetak yang termasuk dalam jenis cetak dalam, diantaranya ini ada ETSA namanya ya. Nah, ini antum perhatikan, ini contoh gambarnya. Antum boleh nanti mencari gambar yang antum merasa bagus, ya, ataupun membuat sebuah tulisan, boleh juga ya anak Ustaz. Nah, ini ada papan logam yang sudah digrafir ya anak Ustaz, untuk acuan cetak dalam. Ya, sudah digrafir, diukir itu ya. Kemudian yang ketiga adalah cetak datar. Ya, ingat tadi cetak tinggi, kemudian yang kedua cetak dalam, apa perbedaannya? Kemudian yang ketiga ini adalah cetak datar. Ya, cetak datar ya. Bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan yang datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikannya. Jadi sama ya, cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar. Gambar yang dihasilkan itu kebalikan dari acuan cetaknya. Ya. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. Ya. Buku juga ya anak Ustaz ya, buku-buku pelajaran antum itu juga termasuk ke dalam produk grafika cetak dalam. Apalagi kira-kira? Majalah, buku, ya, koran. Ya. Nah, kalau antum melihat ada kalender, ya, itu juga termasuk jadi produk grafika dengan cetak datar. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam. Nah, namanya ini offset ya, anak Ustaz ya. Satu tinta hitam saja ataupun menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu, ya, monokrom misalnya ya, atau tiga warna dan hitam untuk menghasilkan cetakan berwarna seperti majalah. Nah, pada pencetakan berwarna, cetakan offset ini memiliki 4 buah acuan cetak, yaitu acuan cetak untuk warna biru, merah, kuning, dan hitam, atau dikenal dengan CMYK. Ini anak-anak saya, ini sering kalau antum lihat di printer antum, kalau antum mau apa namanya mengisi tintanya lagi ya, itu pasti antum temukan warna-warna ini
Dan warna-warna inilah yang nanti digabungkan untuk menghasilkan warna-warna lain. Ya, tentunya anak Ustadz mesti ingat ya. Penggabungan warna-warna menghasilkan warna apa? Warna primer digabungkan bisa menjadi warna-warna apa saja. Tentunya masih ingat ya anak Ustadz? Iya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar sketsa apa dari mesin offset itu ya anak Ustadz ya. Jadi proses-proses pencetakannya ini seperti ini ya. Kertasnya yang berjalan ya. Ya. Ini berbeda ya anak Ustadz ya dengan mesin printer itu tentu berbeda ya. Kalau antum lihat itu berbeda, dia tetap ada menggunakan filmnya anak Ustadz ya di sini. Tapi dia bisa mencetak dengan lembaran yang banyak ya, lembaran yang banyak. Nah, ini mesin offset dengan 4 langkah acuan cetak atau untuk menggunakan 3 warna dan hitam ya. Ini mirip seperti mesin printer yang ada di rumah kita ya. Mirip sekali, tetapi ini untuk sebuah percetakan yang besar. Nah, ini juga termasuk anak-anak Ustadz, termasuk juga produk grafika yang sering kita lihat. Kalau antum lihat ada poster-poster di jalan ya, itu juga menggunakan teknik produk grafika seperti ini ya. Namanya adalah cetak datar ya, cetak datar. Nah, ini yang paling sering kita temukan ini. Banyak sekali contoh-contoh produk ini ya. Dan sering kita lihat ya, sering kita lihat. Nah, ini dia pergabungannya warna-warna. Ini tentunya anak-anak Ustadz sudah tahu nih menggabungkan ini. Kita juga sudah pernah membuatnya dengan manual ya, dengan menggunakan cat poster. Nah, ini penggabungan warna-warna. Kenapa warna ini bisa menjadi warna, penggabungan warna itu menjadikan warna yang baru. Kemudian yang keempat adalah cetak saring. Nah, tentu mesti ingat ya tadi cetak datar, cetak dalam, cetak tinggi ya. Ini yang keempat adalah cetak saring. Cetak saring berbeda ya prinsipnya dengan cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar. Di mana letak perbedaannya? Ya, anak-anak Ustadz ya. Perhatikan. Ya. Berbeda ya, cetak saring ini mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Nah, jadi langsung ya anak-anak Ustadz ya. Warna itu langsung kita aplikasikan ke bidang datar. Ya, kalau tadi cetak tinggi, dia harus dibuat dulu acuan gambarnya di bahan yang lain. Kalau ini langsung ya anak-anak Ustadz ya. Gambar yang dihasilkan ya dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai dengan gambar yang diinginkan. Jadi kalau tadi kita anak-anak Ustadz masih ingat bahwa cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar itu gambarnya hasilnya adalah kebalikannya. Cetak saring ini tidak anak-anak Ustadz ya. Cetak saring ini gambarnya persis seperti yang pola acuannya ya. Pola acuannya ya. Jadi berbeda pula dengan cetak tinggi tadi dan cetak dalam ya. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil. Stensil apa itu anak-anak Ustadz? Pola gambar ya. Yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Nah, jadi ada screen namanya untuk menghalangi tinta itu ya, anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi ada polanya, ada menggunakan digambar di pada screen itu ya. Jadi maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Cetakan saring ya, cetak saring ini dikenal pula dengan sebutan sablon. Nah, tentunya anak-anak Ustadz lebih familiar dengan kata-kata sablon ya. Kalau screen printing itu kurang sering dengar. Tapi kalau kata sablon, nah itu pasti kita sering ya. Atau antum lihat tuh baju-baju kaos antum ya, itu pasti
ada produk cetak sablonnya ya. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen. Nah, bisa juga yang dengan menggunakan tanpa screen anak Ustadz ya, ataupun pakai screen. Yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan tangan pada gua. Nah, tentunya anak-anak Ustadz masih ingat ya, di awal kita masih tentang sejarah produk grafika ini ya. Nah, ini contoh gambar anak-anak Ustadz. Ini contoh stensil ya dengan teknik semprot. Nah, ini ada 3, ada stensil sablon ya, pewarnanya dengan cara sablon, dan ini ada juga sablon ya, acuan gambarnya emulsi pada screen. Nah, jadi ada 3 ini tekniknya anak Ustadz. Nah, di sini kita lihat nih contoh ya. Ini dengan teknik semprot ya anak Ustadz. Nah, tentunya ini juga sangat mudah kita untuk mempraktekannya. Ya, sangat mudah untuk mempraktekannya. Nah, ini buat pola dulu pada kertas lain, kemudian polanya ditempelkan sebagai acuan gambarnya, kemudian disemprotkan warna ya. Sehingga hasilnya seperti ini anak Ustadz. Ya, jadi yang tertutup pola acuan gambarnya dia tidak diberi warna. Nah, tujuannya seperti itu anak Ustadz. Nah, hasilnya seperti ini. Ini namanya ya teknik dengan menggunakan semprot. Nah, kemudian ini juga membuat acuan gambarnya pada kertas, tetapi dipadukan dengan screen ya, dengan screen. Nah, jadi screennya ini dia memang tidak ada pola gambarnya. Pola gambarnya adanya pada kertas, ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak Ustadz. Pola gambarnya ada kertas. Jadi tekniknya teknik menggunakan screen. Nah, ini dia. Ini bidang yang mau diberi gambar. Kemudian ini dia acuan gambarnya. Dan di atasnya ada screen yang nanti diberikan warna di atas screen. Nah, seperti ini anak Ustadz. Nah, jadi nanti tinggal diberikan warna, disapukan warna di atas screen ini, sehingga warna yang tertinggal pada pola gambar ini ya. Nah, ini juga dengan kertas transparan ya. Jadi digambar dengan kertas transparan seperti ini. Nah, ini menggunakan screen langsung anak Ustadz ya. Jadi dia menggunakan screen langsung kepada bidang yang akan disablon. Ini contohnya. Nah, bisa diaplikasikan pada kertas ya. Ini contoh misalnya antum membuat sebuah produk ya, kemasan atau paper bag. Ya, antum membuat merek atau membuat logo-logo yang antum inginkan, bisa antum desain seperti ini. Baiklah, yang terakhir adalah cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Jadi proses pada pencetak digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Tentunya ini lebih sering ya antum gunakan teknik digital ini ya. Mungkin di rumah antum juga punya sebuah mesin printer yang bisa digunakan untuk mencetak ataupun tugas-tugas lain yang bisa antum cetak dengan komputer. Nah, ini dia ya anak-anak Ustadz ya. Ini yang terakhir, mesin
menggunakan cetak digital. Baiklah anak Ustadz, jadi 5 jenis teknik ini saya harap antum memahami ya, mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaannya. Sehingga nanti ketika ujian antum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Untuk ujian praktek Ustadz akan memasukkan materi tentang produk grafika ini ya. Jadi antum pilih bagaimana teknik apa yang antum bisa gunakan. Tapi di sini Ustadz batasi yang bisa digunakan dalam praktek nanti hanya cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar ini anak Ustadz ya. Sablon maksud Ustadz ya. Ini yang bisa antum gunakan nanti. Kalau cetak digital tidak perlu ya, nanti antum nggak ada kreativitasnya. Jadi cetak yang bisa digunakan ya, cetak semprot ini boleh ya, menggunakan pewarna disemprot ya, boleh cetak saring, boleh cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak saring ya anak-anak Ustadz ya. Cetak datar dan cetak digital tidak usah, nanti itu kan merepotkan antum. Baiklah anak-anak Ustadz, jika ada pertanyaan antum boleh nanti tanya kepada Ustadz ya, langsung. Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan nanti antum bisa tanya langsung. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.